Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Mamiasa dengan nomor induk mahasiswa A401249098. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tadulako. Nah, teman-teman semuanya, adapun tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik pendidikan, di mana saya akan membuat video penjelasan atau video tutorial tentang analisis data statistik, yaitu mean, modus, dan median, serta interpretasi datanya. Oke, semoga video ini dapat mudah dimengerti dan selamat menyaksikan. Nah, ini merupakan data tunggal yang akan kita analisis. Nah, ini merupakan data nilai kelas A, yaitu nilai matematika, di mana Adit mendapatkan nilai 75, Budi 80, Citra 70, Doni 85, Erna 90, Fadel 75, Gita 80, Hasan 75, Indah 95, dan Joko 80. Nah teman-teman, jadi ini adalah data nilai dari kelas A tadi. Nah, agar kita lebih mudah menghitung, mari kita urutkan data ini mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ayo kita urutkan. Dimulai dari yang terkecil, kira-kira yang terkecil yaitu angka 70, kemudian 75, 75, kemudian ada 80 lagi dan 80 lagi, kemudian ada 85, kemudian 90, dan yang terakhir 95. Nah, jadi di sini data sudah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, setelah data ini kita urutkan, kita dapat melakukan analisis data, yaitu mencari mean, modus, dan mediannya. Nah, yang pertama itu kita cari yaitu mean. Mean atau disebut dengan rata-rata. Nah, jadi mean ini dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan seluruh data nilai, kemudian dibagi dengan total jumlah siswa atau total data ini. Nah, kita jumlahkan dulu total data ini ada berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 data. Jadi, banyaknya data itu disimpulkan dengan N. Jadi, N-nya itu ada 10. Nah, sekarang kita cari mean-nya. Mean sama dengan jumlah seluruh data, kemudian jumlah seluruh data itu dibagikan dengan N atau banyaknya data. Nah, kita lanjut di sini sama dengan kita jumlahkan data yang ada di atas, yaitu 70 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 tambah 85 ditambah 90 dan ditambah 95, kemudian dibagi dengan N-nya tadi adalah 10. Nah, jadi setelah kita dapat begini, kita jumlahkanlah seluruh ini, maka didapat hasilnya yaitu 805, kemudian dibagi dengan 10. Nah, berapa sih 805 bagi 10? 805 bagi 10 yaitu 80,5. Jadi meannya itu yaitu 80,5. Mean dari data nilai kelas A yaitu ini adalah 80,5. Jadi rata-rata nilai dari seluruh kelas A itu yaitu 80,5. Nah, selanjutnya yang kedua kita itu akan mencari, yang kedua adalah
modus. Nah, apa sih modus itu? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak. Nah, dari data ini kita bisa melihat frekuensi dari masing-masing nilai. Nah, contohnya itu nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95. Nah, 70 di sini kira-kira berapa kali muncul? Ya tentunya cuma satu ya. Jadi satu kali muncul. Nah, kemudian yang 75. Kira-kira 75 di sini berapa kali muncul? Wow, lumayan banyak ya. Yaitu 1, 2, 3. Berarti 75 di sini ada 3 kali atau 3 kali muncul. Kemudian 80. Begitu juga 80 lumayan banyak, yaitu 1, 2, 3. Sama ya dengan 75. Jadi 80 ada 3 kali muncul. Kemudian 85 di sini hanya 1, berarti 85 1 kali muncul. Kemudian 90 juga 1 kali muncul, dan 95 juga 1 kali muncul. 1 kali muncul. Kemudian 90 juga 1 kali muncul. Nah, karena nilai 75 dan 80 sama-sama muncul paling banyak, yaitu 3 kali. Yang ini 3 kali, maka data ini memiliki 2 modus atau bimodal, disebut dengan bimodal. Jadi modusnya itu adalah, jadi modus adalah 75 dan 80. Nah, jadi modus dari data nilai kelas A itu yaitu 75 dan 80, karena 75 dan 80 itu sering banyak kali dia muncul, yaitu 3 kali, sama-sama 3 kali. Nah, yang ketiga yang perlu kita cari itu yaitu median. Median atau nilai tengah. Nah, berapa sih nilai tengah dari data nilai kelas A tadi? Nah, karena jumlah data tadi N-nya itu adalah 10 dan 10 itu merupakan data genap, maka median didapatkan dengan mengambil rata-rata dari 2 nilai yang berada di paling tengah, yaitu data ke-5 dan juga data ke-6. Setelah data itu diurutkan. Nah, di sini perhatikan data yang sudah diurutkan. Kita cari berapa data yang ke-5 dengan data yang ke-6. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data yang ke-5 itu 80, dan tentunya data ke-6 juga 80. Data ke-5 itu 80. Kemudian data ke-6 itu ada juga 80. Nah, jadi cara mencari median itu, median sama dengan jumlah data ke-5 dan 6, jumlah data ke-5 dan 6 dibagi dengan 2, karena ada 2 jumlah data yang harus kita bagi. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Jumlah data ke-5 dan ke-6. Data ke-5 tadi ada 80, berarti 80 ditambah 80 dibagi 2. Sama dengan, kira-kira 80 tambah 80 berapa ya? 80 tambah 80 yaitu 160 dibagi 2. Maka hasilnya yaitu tetap 80. Nah, jadi mediannya yaitu 80. Nah, jadi nilai tengah atau median dari data nilai kelas A itu yaitu 80.
Nah teman-teman, setelah kita mencari mean, modus, dan juga mediannya, sekarang tahap terakhir yaitu kita melakukan interpretasi data. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan statistik tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting mengenai performa nilai siswa di kelas A. Nah, secara keseluruhan itu, pencapaian akademik siswa di kelas A ini tergolong sangat baik ya, sangat baik dan solid. Nah, hal ini terlihat dari rata-rata atau mean kelompok yang mencapai 80,5. Nah, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa telah berhasil menguasai materi pelajaran dengan standar nilai yang tinggi. Nah, kemudian penyebaran kemampuan siswa di kelas ini juga cenderung merata dan berpusat di angka yang ideal dengan nilai median yaitu sebesar 80. Kita tahu bahwa separuh dari total siswa di kelas mendapatkan nilai 80 ke atas dan separuh sisanya berada di angka 80 ke bawah. Nah, ditambah lagi dengan modus yang berada di angka 75 dan 80, yaitu ini 75 dan 80, ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa itu berkumpul di rentan nilai kompeten yaitu 75 sampai 80, bukan di rentang nilai yang rendah. Nah, meskipun ada satu siswa yang mendapatkan nilai terendah yaitu 70, nilai tersebut sebenarnya masih cukup bagus dan tidak tertinggal terlalu jauh dari rata-rata kelas. Nah, di sisi lain kelas ini juga memiliki siswa dengan potensi akademis yang menunjukkan capaian nilai maksimal yaitu mencapai 95, angka paling tinggi, nilai paling tinggi di kelas A. Nah, jadi secara umum di kelas A itu gurunya itu berhasil menjaga ritme belajar sehingga tidak terjadi ketimpangan pemahaman yang ekstrim antar siswa. Nah teman-teman, demikianlah video penjelasan atau video tutorial tentang analisis data statistik dari saya. Semoga video ini bisa dipahami dan dapat berguna bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.